Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, hari Rabu 18 Desember, semoga seluruh aktivitas akademika Fakultas Hukum senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh dan uswah dalam meraih kehidupan yang bahagia dunia serta akhirat. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba, pagi hari ini yang akan bertindak sebagai narasumber kita adalah Bapak Zia Firdaus Nuzula. Alhamdulillah beliau sudah hadir pada kesempatan ini. Sehat ya Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Dan juga yang menjadi kori adalah Teh Gonarica. Teh Gonarica insya Allah akan membawakan surat Al-Asr. Tidak memperpanjang waktu, pada pagi hari ini kita buka kajian tafsir dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Asr yang akan dibacakan oleh Teh Gonarica. Silahkan Teh Gona. Hatur nuhun pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun Teh Gona. Demi masa manusia dalam kerugian kecuali orang yang soleh, beramal baik, dan juga beriman kepada Allah, juga saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Alhamdulillah. Mangga selanjutnya tidak memperpanjang waktu. Sebelumnya Alhamdulillah sudah hadir Prof. Efik, sudah hadir Prof. Nandang, dan yang enjing Prof. Bu Nurul juga Alhamdulillah sudah hadir. Baik, kita mulai saja. Kita berikan waktunya kepada narasumber kita, Bapak Zia Firdaus Nuzula, SEME. Alhamdulillah sudah hadir. Mangga Ustaz. Ya, hatur nuhun Pak Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Efik, juga Prof. Nandang, dan para dosen Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, juga semua peserta yang hadir di acara kajian tafsir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah bangunkan kembali kita setelah kita tidur, dan itu merupakan sebuah nikmat. Makanya diawali dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Salawat berserta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan amanah ini untuk kita mengkaji bersama tafsir Al-Quranul Karim. Insya Allah tadi seperti yang dibacakan oleh Qori, ya, oleh Qori'ah, yaitu adalah tafsir surat Al-Asr. Ya, tafsir surat Al-Asr. Ya, demi masa, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali ada pengecualian yang beriman, beramal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat, tergolong ke dalam surat Makkiyah. Dengan kalimat yang ringkas, surat ini mampu menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kebahagiaan dan kesengsaraan manusia, keberhasilan dan kerugian dalam kehidupan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, sebelum masuk ke tafsirnya, ini ada beberapa pendahuluan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau menuliskan ada kisah mengenai Amr bin As, ya, dengan Musailamah Al-Kadzab. Namanya juga sudah Musailamah, yaitu dilabeli pembohong. Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan pada suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan surat wahyu dari Allah berupa surat Al-Asr ini. Nah, ketika itu Amr bin As itu belum beriman, tapi beliau adalah sahabat Rasul, temannya, sebelum mendapatkan wahyu. Nah, kemudian Musailamah Al-Kadzab ini bertanya, "Ya Amr, Pak, wahyu apa yang baru turun kepada temanmu, yaitu Muhammad?" Lalu dijawab oleh Amr bin As dengan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, kemudian Musailamah juga berkata, saya juga mendapatkan wahyu kemarin. Kemudian dia bacakan, ya wabar, innama anta udhunani was sadr wasairuk hafiz gitu. Artinya, hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah 2 telinga dan dada, hanya mempunyai 2 telinga. Sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Mendengar kalimat itu, Ammar bin As mengatakan, Wallahi, demi Allah, benar kamu itu memang seorang pendusta. Jadi dari percakapan ini menguatkan kembali memang Musailamah itu adalah Al-Kadzab, seorang pembohong. Karena dia tadi sampai membuat pura-pura mendapatkan wahyu dengan ayat yang sebenarnya tidak ada isinya. Nah, tapi surat Al-Asr hanya terdiri dari 3 ayat, tapi maknanya sangat dalam. Nah, itulah kisah Amr bin As dengan Musailamah Al-Kadzab yang dituliskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian surat Al-Asr ini, para Bapak Ibu, itu ada budaya pada sahabat Rasulullah SAW. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya bahwasanya dia berkata, kana rajulaini min ashabi Rasulullah SAW idza iltaqiya lam yatafarraqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala akhar suratul 'asr tsumma yusallim ahaduhuma 'ala akhar. Ya, karena pada zaman Rasulullah, para sahabat itu ketika ada 2 orang yang bertemu dari sahabat Rasul itu,
mereka tidak akan berpisah kecuali sebelum berpisah itu membacakan surat Al-Asr. Salah satu orangnya itu membacakan surat Al-Asr. Nah, setelah itu baru bersalam, baru berpamitan. Itu ada budaya tersendiri dalam di sahabat Rasulullah. Mungkin intinya adalah saling mengingatkan. Nah, Imam Asy-Syafi'i juga ini dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i tentang surat ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala annahu qala law tadabbara an-nas hadhihi surah lawasa'athum. Seandainya manusia merenungkan surat ini, pastilah surat ini cukup baginya. Nah, maksud beliau itu apa cukup baginya adalah ketika seorang muslim berpegang dengan surat ini saja itu sebenarnya sudah cukup karena mencakup seluruh hal yang Allah perintahkan dan Allah larang. Maksudnya adalah bukan secara spesifik tapi menjadi pegangan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, itulah tadi kisah Amr bin As, kemudian budaya para sahabat ketika saling bertemu lalu ingin berpisah membacakan itu. Kemudian dari Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasanya kalau mentadaburi manusia itu mentadaburi surat ini dengan benar-benar maka cukup baginya. Itu sangat luas maknanya gitu. Nah, di ayat yang pertama wal asri, demi masa. Nah, ini wal asri Bapak Ibu sekalian adalah qasam ya atau sumpah. Allah Subhanahu wa taala saling bersumpah dengan waktu, yaitu misalnya wadduha, demi waktu duha. Ya. Dan lain sebagainya merupakan sumpah-sumpah. Nah, mayoritas qasam yang Allah katakan dalam Al-Qur'an itu mayoritas adalah sifatnya positif. Ya, jadi ketika wadduha kemudian ada kalimat-kalimat yang baik selanjutnya, yang positif. Tetapi ketika di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, kemudian ditambahin hal yang negatif itu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keraguan. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu yaitu Al-Asr. Al-Asr itu seperti yang kita laksanakan dalam sholat di Al-Wusta ya, itu sholat Al-Asr. Asar itu yaitu setelah jam 3 ya, berarti sebelum maghrib. Nah, itulah masa di mana rata-rata orang, mayoritas orang itu sudah selesai dari pekerjaannya. Nah, maka dalam arti bahasa, al-asr itu diartikan bisa adar atau masa, bisa juga al-asr itu adalah memeras. Jadi seperti kita memeras pakaian yang basah diperas. Nah, itu diibaratkan dengan sama ketika manusia bangun di pagi hari, kemudian bekerja. Nah, pas ketika sore hari, maka seakan-akan dia sudah diperas. Nah, apa yang dimaksud dengan masa? Nah, masa di sini juga ada yang mengatakan dari manusia, ada ulama mengatakan dari manusia lahir hingga manusia itu meninggal. Tapi paling idealnya adalah kita akan ibaratkan makna dari al-asr ini adalah waktu secara umum ya, berarti waktu. Demi waktu, demi waktu gitu. Jadi waktu itulah yang Allah tekankan ya. Meskipun ada tadi beberapa makna ya. Nah, bila disandingkan dengan ayat kedua, innal insana lafi khusri. Nah, maka maksud dari al-asr itu adalah sungguh kerugian manusia, kemudian dia akan sadar, yaitu nanti di masa-masa dia menjelang hari uzur atau menjelang maghrib. Maghrib ada kita ibaratkan bisa kematian. Berarti kadang-kadang manusia baru merasakan kerugian. Mengapa ya aku tidak melakukan A, B, C ketika masih muda?
Mengapa ya aku tidak belajar lebih banyak, dan banyak penyesalan-penyesalan di asar, di hari-hari asar, itu di waktu-waktu akhir gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, demi waktu. Ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan inna. Dalam bahasa Arab, nah, inna itu artinya adalah sungguh-sungguh, benar-benar. Kemudian setelah itu ditambah dengan lafi. Lafi. Lah itu juga penekanan juga. Jadi dua kali Allah tekankan. Benar-benar pasti fil khasar, dalam kerugian. Nah, kemudian ada kata al-insan. Kata al-insan atau kita artikan adalah manusia. Nah, manusia dalam Al-Quran Allah sebutkan, kadang ada disebut dengan anas. Ada juga al-insan. Dari kata nasia, artinya sifat manusia ada lupa, ya, lalai. Al-insan. Nah, kalau anas, biasanya dalam tafsir Al-Quran, anas itu dimaknai adalah kelompok manusia. Akan tetapi kalau al-insan yaitu individunya. Individu perorangan. Atau kita sebut dengan ya individu manusia itu sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan ada sebelum insan itu ada alif dan lam. Itu alif lam ma'rifat. Artinya adalah kalau dalam bahasa Arab berarti ada yang dituju. Nah, ada penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwasanya al di sini kenapa pakai al insan? Itu al insan kenapa? Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia mukallaf. Jadi manusia yang sudah mukallaf, yang sudah mempunyai tanggung jawab, yaitu sudah balik berarti. Yang kedua akil, yaitu berakal. Maka yang dimaksud Allah adalah innal insan, sesungguhnya manusia yang sudah dibebani mukallaf, yaitu adalah kewajiban. Berarti yang sudah balik dan berakal. Maka tidak termasuk di situ adalah anak kecil, juga orang gila yang dalam kerugian itu. Maka pakai alif lam, berarti ada yang dituju. Nah, ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-insan di sini kenapa pakai alif lam mim, alif lam, pakai alif lam, yaitu karena yang dituju adalah mukallaf, orang yang diberikan tanggung jawab, ya, yaitu adalah orang yang baligh dan akil dan berakal. Kemudian ditambahkan dengan lafi, benar-benar lagi, fi, di dalam khusrin, kerugian. Nah, khusrin, Bapak Ibu sekalian, tidak menggunakan alif lam, tapi langsung khusrin, tidak pakai, bukan lafil khusri. Nah, maka disebut dengan nakiroh kalau dalam bahasa Arab, sehingga tidak terhitung berapa banyak. Maka sama dengan bila kita mengkaji surat Inna ma'al usri yusron. Nah, ma'al usri berarti sesungguhnya bersama al usri. Al pakai alif lam berarti kesulitan-kesulitan yang terhitung. Ada yusron. Nah, yusron tidak pakai alif lam berarti maknanya adalah ada kemudahan-kemudahan yang tidak terhitung. Nah, begitupun di sini Allah mengatakan la fi khusrin. Nah, berarti beraneka ragam
atau banyak sekali kerugian. Jadi kerugian itu keanekaragaman kerugian. Banyak ruginya. Banyak ruginya. Nah, itulah gambaran dari ayat 1 dan 2 bahwasanya Allah telah bersumpah kepada kita yang dituliskan dalam Al-Quran bahwasanya benar-benar sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maka bila kita ibaratkan adalah bila kita adalah pulpen misalnya saya taruh di dalam saku, nah, manusia itu benar-benar dalam kerugian gitu. Jadi kita tuh masuk dalam kantong kerugian. Akan tetapi kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya Allah memberikan pengecualian. Nah, Allah memberikan pengecualian illalladzina aman. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan mengerjakan amal soleh watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, maka ada 4 ciri tadi sehingga manusia keluar. Nah, maka kalau saya ibaratkan pulpen ini dalam kantong, bila kita sudah beriman, nah maka terlihatlah 1/4-nya, Pak. Maka dilanjutkan dengan amal soleh, maka terlihatlah setengah pulpennya. Berarti kita keluar dari kantong tadi. Bila tawasau bil haq, naik lagi 3/4-nya yang terlihat. Yang keluar, kita keluar maksudnya. Dan apabila mengajarkan keempatnya, maka kita keluar dari kerugian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berbicara tentang kerugian, nah ini tergantung kacamata, Pak. Kalau dalam kajian filsafat ada world view ya, cara pandang. Mungkin kalau cara pandang orang-orang kapitalis yaitu kerugian itu adalah kehilangan harta kekayaan, kehilangan modal yang gitu. Padahal sebenarnya orang-orang kalau kita menggunakan kacamata Al-Quran yaitu sudut pandang dari Allah Subhanahu wa taala, yang merugi itu yang tadi yang tidak beriman, tidak beramal soleh gitu. Sudah dalam mungkin ada pertanyaan di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang yang mungkin dia tidak beriman tapi dia beramal soleh. Itu sering ada pertanyaan seperti itu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun ada yang bertanya bagaimana bagi orang yang beramal soleh, berbuat bukan beramal soleh, mengairi ini dan sebagainya, tapi dia tidak beriman, apakah masuk surga atau neraka? Suka ada pertanyaan seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada pertanyaan itu, nah turunlah surat ini kepada Rasul. Itu di surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan segala amalnya yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan. Nah, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya segala yang kehadiran Allah itu segala kebaikan yang orang-orang yang tidak beriman itu lakukan di dunia, maka Allah ganti sekaligus di dunia. Tapi amal-amalnya tidak tersisa, seperti berterbangan saja.
tidak tersisa di akhirat. Apabila orang beriman, nah, amal-amalannya tersisa juga di akhirat, dan Allah juga berikan di dunia, ataupun mungkin tidak diberikan di dunia, tapi Allah berikan di akhirat. Maka kerugian ini dilihat dari sudut pandang Allah. Tapi kita sebagai seorang muslim, maka haruslah layaknya untuk melihat kerugian itu adalah dari worldview atau kacamata yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai figur ya, figur yang bisa kita contoh. Nah, kembali ke ayat ketiga, Bapak Ibu sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu orang yang beriman. Apa orang yang beriman? Siapa orang yang beriman itu? Nah, orang yang beriman itu adalah yang memiliki keimanan kepada Allah, yaitu yang melaksanakan yang keimanannya itu adalah yang cukup dengan yang rukun iman itu. Iman kepada Allah, pada Rasul, kitab, malaikat, Allah dan qadar, dan yaumil akhir. Itu iman. Tetapi iman ini harus dibarengi juga dengan pembuktian. Pembuktian iman apa? Yaitu tadi mengerjakan syariat. Jadi keimanan itu berupa akidah, pelaksanaan syariat. Maka waktu itu di zaman Rasulullah itu ada orang-orang Baduy, dalam Al-Quran dicatatkan, yaitu surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Baduy itu berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, amanna. Qalatil Arab amanna. Orang Arab Baduy itu berkata, kami beriman. Lalu turunlah ayat ini, Al-Hujurat ayat 14. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah aslamna, aku baru berislam. Karena iman yang sebenarnya itu belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatannya. Sungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ada orang-orang Islam itu yang berkata dirinya beriman padahal masih dalam berislam. Kenapa? Mungkin dia sudah berislam, sudah bersyahadat, tapi ketika melaksanakan syariatnya belum. Nah, maka belum lam yadkhulul imanu fi qulubihim. Imannya belum masuk ke dalam diri. Nah, pokoknya ada ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya sebenarnya yang pengecualian yang Allah berikan itu cuma satu, yaitu iman. Karena amal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, itu pasti adalah cerminan dari keimanan gitu. Cuman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih spesifik lagi, yaitu dengan ditambahan dengan amal soleh, ya, tawasobil hak, tawasobil sob. Padahal ketika imannya sudah masuk ke dalam hati, insya Allah akan terpancar tiga hal tadi sebenarnya. Nah, itu berarti syarat yang pertama adalah al-iman, ladina amanu. Nah, selalu saja yang kedua adalah wa amilus solihat. Nah, ini banyak ayat-ayat Al-Quran juga selalu menyandingkan antara ketika iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Itu sangat sering Allah mengatakan ketika ada iman, amal soleh. Nah, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Yaitu amal soleh, nah ini kata soleh itu belum, soleh itu baik, tapi amalan baik itu belum tentu soleh. Ya, karena tidak semua yang baik itu mungkin diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kembali lagi kepada niat ya. Niat. Maka bila kita ibaratkan misal ketika penyembelihan kurban misalnya.
Ya, ada orang yang menyembelih sapi, yang satu menyembelih kambing. Nah, lalu bagusan mana? Ya, kita tidak tahu, karena tidak tahu niatnya. Mungkin saja yang satu itu dia menyembelih, tapi niatnya supaya terlihat bahwa dirinya adalah orang yang mampu untuk berkurban sapi, misal. Sedangkan yang satu mesti punya kambing, tapi dia berupaya terus ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin pahalanya lebih besar. Mungkin yang satu tidak dianggap amal soleh, yang satu diambil amal soleh. Maka yang dimaksud dengan beramal soleh, yaitu adalah kita beramal yang mana amalan itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu maka amal as-saleh, mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Ya. Karena kalau amal baik gitu, orang yang tidak beriman pun mereka melakukan amalan baik ya, pekerjaan yang baik. Akan tetapi bagi seorang muslim, nah, amalan soleh yaitu tadi kita beramal baik, tapi sumber amalan itu atau penyebab amal itu adalah tadi kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena selalu di dalam hadis ya, kalau ada dalam hadis pertama itu biasanya aniat ya. Apalagi kita fikih innamal amalu binniyat. Sebenarnya segala amal itu diawali dengan niat. Maka bisa saja melakukan amalan yang baik dengan niat buruk bisa. Seperti baru-baru ini ya, masih kita lihat banyak influencer yang mengupdate berinfak ya, bersodakoh kepada pason haji ya. Anu apa Pak? Anu tukang es teh. Pedagang Nah, pedagang es teh. pedagang es teh. Itu dalam pandangan kita sekilas itu terlihat wah baik ya, mereka bikin konten memberi pason haji. Tapi kita nggak tahu ternyata mungkin saja mereka tuh hanya mencari exposure, gitu. Hanya mencari apa namanya attention. Justru mereka mendapatkan keuntungan juga dengan view yang banyak, gitu. Lebih dari apa yang dikasih kepada. Harusnya kalau memang ingin berbuat baik dilihatkan Allah Taala ya, kritik perbuatan si pelakunya yang menghinanya, kemudian bantu pason hajinya, tapi tanpa diupload. Ini mah kan diupload. Ya mungkin ngasih 10 juta mungkin, atau umroh lah, umroh 30 juta ya. Tapi ternyata AdSense dari YouTube-nya misalnya dapat 100 juta. Ya kan lumayan lah kayak gitu mah. Nah, itu kan kita nggak tahu. Jadi ada bentuk amal-amal yang terlihat mungkin amalan baik, tapi sebenarnya niatnya adalah tidak baik. Juga justru nanti akan memberikan dampak buruk lagi misalnya. Kadang suatu kebaikan diberikan dengan cara yang salah, justru menimbulkan masalah baru. Gitu. Nah ini, maka tadi orang beriman, lalu beramal soleh. Nah kemudian, selanjutnya, saling menasihati. Oh iya, ada satu lagi yang lupa. Nah setiap sambungan ini, Bapak Ibu sekalian, Allah menuliskan wa. Ilalladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilu dan. Berarti bukan atau ya. Berarti bukan salah satunya, tapi harus seluruhnya. Watawasau bil haq, watawasau bis. Nah kemudian yang ketiga itu saling menasehati dalam kebenaran. Watawasau bil haq. Ya, dalam menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, saling menasehati dalam kebenaran. Nah, dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata hak berarti maksudnya adalah kebenaran, tapi lebih spesifik lagi adalah kebenaran yang mutlak. Maksudnya kebenaran yang berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga kebenaran yang relatif. Sehingga ketika misalnya dulu itu dalam bukunya diagnosanya psikolog gitu, sesuka sesama jenis itu dimasukkan ke dalam penyimpangan.
Ini kalau kebenaran itu jadi relatif lalu dikembalikan kepada manusia, nah, itu sekarang sudah dicabut. Maka sekarang suka sesama jenis sudah tidak menjadi penyimpangan dalam psikologi, diagnosa psikologi. Nah, itulah yang disebut kebenaran relatif, apalagi kalau diserahkan kepada manusia. Nah, maka kita harus berpegang teguh gitu kepada kebenaran yang mutlak, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Firman, maka sampai hari kiamat pun Islam akan tetap mengatakan bahwasanya yang pasangan itu yang laki-laki dan perempuan. Tidak akan berubah. Nah, itulah karena apa? Karena kita berpegang teguh pada kebenaran yang mutlak, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka din Islam sekarang ini adalah satu-satunya agama yang konsisten, punya integritas, punya apa ya, sikap. Kadang agama lain ada ya, sekarang di luar negeri sudah membolehkan untuk menikah sama jenis. Gitu. Tapi kebenaran yang di sini adalah kebenaran yang mutlak, itu adalah kebenaran dari Allah. Maka kata hak, yaitu bisa diartikan Al-Quran, bisa diartikan adalah kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada kata tawasau. Tawasau itu adalah ada saling kontribusi ya, satu dua orang gitu. Berarti saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Nah, maka marilah kita juga saling menasihati dalam kebenaran, yaitu minimal yang terdekat dari kita. Rekan kerja, keluarga. Karena kan kita tidak mau sendiri, banyak di surganya ada hanya kan alim nyarira tidak kada rame-rame di surga gitu kependak deui gitu kan. Maka Amin. amin. Nah, ya maka dari itu supaya kita bareng-bareng lagi di sana gitu. Yaitu marilah kita saling menasihati dalam kebenaran karena kita ingin gitu apa teman dekat kita, saudara, keluarga apalagi itu sama-sama gitu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawasau dengan kebenaran. Nah, kemudian diakhiri dengan watawasau bis sabr dan saling menasehati dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian, dalam kita menasehati, mengingatkan misalnya yang terdekat, misalnya kalau bapak-bapak menasehati istri, harus dengan juga kesabaran, Pak. Mungkin satu kali tidak berubah, nah maka saling menasehati dalam kesabaran juga itu sangat penting, gitu. Sangat penting. Jadi ketika kita menasehati dalam kebenaran, tidak langsung berubah orang itu. Nah, maka harus juga saling menasihati dalam kesabaran sehingga tadi kebenaran yang kita sampaikan itu terus-menerus itu bisa merubahnya sehingga kita pun berlatih untuk sabar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tadi kita review kembali yaitu makanya demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian benar-benar dalam kerugian yang banyak gitu. Kecuali 4 hal ini, ya, yaitu ketika orang sudah beriman, kemudian dia beramal soleh, kemudian saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Dalam kesabaran, nah inilah uh, pesan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita dengan surat yang sangat pendek, dengan surat yang sangat pendek, hanya 3 ayat. Tapi kata Imam Syafi'i tadi, lawasaatha, maknanya sangat luas dan itu sudah cukup maksudnya. Ketika kita berpegang ini, itu sudah cukup kita mengeluarkan dalam kerugian. Nah, maka dalam surat ini intinya adalah marilah kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya karena yang paling berharga di dunia ini bukan uang, yaitu adalah waktu karena tidak ada yang kembali. Saya pernah mendengar podcast ya, ada milioner gitu. Saya kalau bisa menukar umur saya, ya, kembali lagi ke 24 tahun, saya mau semuanya uang saya keluarkan.
untuk kembali lagi kepada umur 25 lah misalnya, umur produktif. Nah, ya, tapi ya gitu tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Karena waktu setiap hari diperbaharui sampai nanti masa asar. Nah, masa asar gitu tuh hampir menjelang itu. Nah, disitulah banyak manusia merenung, menyesal. Kaduhungnya, nah gitu. Kaduhungnya dulu misalnya, teu diajar ngaji. Kaduhungnya, banyak kaduhung apa di waktu-waktu asar gitu. Ya, ketika manusia sudah menjelang waktu maghrib. Nah, maka sebelum menjelang waktu maghrib, nah marilah kita terus ya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dari ayat ini menjadi apa namanya pengingat bagi kita bahwasanya manusia itu dalam kerugian, maka mari kita keluar dari kerugian itu, kita manfaatkan waktu yang sedikit Allah berikan ini, yang sedikit dengan sebaik-baiknya. Karena di akhirat tuh berapa ada? Di akhirat 1.000 tahun ya. Satu hari di dunia itu 1.000 tahun ya. Dalam Al-Quran tuh ya. Ya, 1000 tahun. Kealfisanatin. Berarti kalau kita hidup 70 tahun, Pak, di akhirat itu cuma 1,5 jam, kita 1,5 jam di dunia, di akhirat ya. Nah, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pengecualian ya. Jadi masuk ke dalam golongan orang yang tidak merugi ini dengan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun. Mohon maaf bila ada kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Zia atas pemaparannya Sami. komprehensif. Mangga, Bapak Ibu masih ada waktu 15 menit lagi sampai pukul 6. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya terkait dengan tentang kerugian atau amal soleh yang bisa dilakukan atau sabar teh kudu kumaha misalnya gitu ya. Persilahkan. Alhamdulillah sudah hadir juga di sini ada Prof Neni, ada Ambu ini istiqomah Ambu. Damang Ambu. Alhamdulillah. Oh, ambunya. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah Pak Profesor Rusli. Aduh, ambu teh. Aduh, alhamdulillah ambu sehat lah. Amin, amin, nuhun. Ya Bapak Ibu dipersilakan yang mau bertanya, mangga. Pak Rusli. Sepertinya sudah jelas ya Pak Rusli. Udah jelas lah. Punten tadi terlambat karena pulang. Ya, Oh, di masjid pasti diskusi oke, Pak. nanti pada yang tawasau sober mah belajar sama Pak Rusli. Nah itu mungkin itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Prof. Itu Pak Ustadz tentang sabar nih. Atau sebelum sabar ini nih. Tadi disebutkan tentang kebenaran ya. Ya. Tentang kebenaran memang kita mengetahuinya ada kebenaran yang mutlak, ada kebenaran yang nisbi. Kalau tadi contohnya tentang 9/11, misalkan orang yang menikah sesama jenis, yang suka sesama jenis, memang dalam teori katanya begitu, itu ada pergeseran. Kalau dulu penyimpangan ya sakit ya, sekarang dipandang orang yang sakit. Tapi kalau menurut pandangan kita itu mah sudah mutlak ya, bahwa itu perilaku yang memang jelas menyimpang ya, bukan lagi pemikiran-pemikiran yang harus yang nisbi. Karena memang dalam hukum Indonesia pun dalam undang-undang perkawinan juga begitu, bahwa nikah itu antara seorang laki-laki dan perempuan gitu nya, sanes asep sareng deden gitu nya. Tapi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah jelas gitu kan. Yang pertama, yang kedua itu betul tentang sabar tadi ya. Kira-kira gimana nih ukuran sabar? Karena kadang-kadang orang tua yang seperti saya dan Ambu mah juga sabaran, Pak. Kalau sudah usia 50 ke sana teh sok yang gerak-gerak atau lamun ngabejaan orang lain teh yang gerak-gerak gitu teh hese nu ngadaguan sabar teh. Gimana nah kira-kira ya pengaruh kesabaran kita dan ukuran seperti apa? Itu nyambunya. Yang gerak-gerak sagalananya. Oh gitu. Nuhun Pak Ustadz, nuhun. Ya, mangga Pak Zia langsung.
Nah, baik hatur nuhun. Oh, berat juga ini pertanyaannya. Ya, kalau sebenarnya kalau sabar itu kan berarti penyikapan hati. Kalau sabar itu kan bagaimana kita menyikapi hati kita sendiri gitu. Ya. Hati kita sendiri itu sabar biasanya kalau dikaitkan dengan sabar itu berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi gitu ya. Nah, tetapi beda lagi dengan sabar sama latagdob. Nah, jangan marah. Nah, itu sebenarnya beda. Sabar itu penyikapan kita terhadap suatu hal. Nah, kalau latagdob itu sikap kita kepada orang lain. Nah, yang Rasulullah sampaikan juga adalah latagdob, jangan marah. Nah, mungkin yang perlu diatur adalah bagaimana cara kita menyampaikan itu kepada orang lainnya. Tapi sebenarnya kalau sabar itu kan penyikapan kita terhadap satu hal gitu. Maka seperti kisahnya bila kita ambil dalam menyikapi takdir-takdir Allah gitu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita bersabar? Apakah kita bersyukur? Kan penyikapan kita terhadap kejadian kalau sabar. Apabila tadi mungkin, kasih dibijaan terus ngambek, nah berarti itu mah pesannya yang lain tuh. Latag double tong ngambek gitu. Seperti itu. Tapi sabar jeung apa namanya? Jeung itu ya apa beririsan ya? Beririsan sih, beririsan. Nah. Tapi kan gini Pak Zia, kalau kita tadi tawasobil haq wa tawasobis sober gitu ya. Kan kewajiban kita mah menyampaikan, tidak Betul. sampai pada hasil ya. Iya, betul. Jadi mungkin kesabaran itu adalah salah satu yang tadi sikap kita terhadap itu tuh yang Prof Nandang bilang kesabaran teh dalam pengertian hayang ayeuna hayang pok teh poksang gitu ya. Pok Terolong hayang siga ini kita ngegel cabe bari makan makan bala-bala itu kan karasa. Nah, tidak begitu mungkin ya. Jadi yang mungkin sabar itu adalah kita sudah sampai ya sudahlah gitu ya. Sudah seperti itu ya kalau dia mau mangga, tidak juga tidak apa-apa. Apakah kalau kita bersikap seperti itu masuk ke dalam sabar itu udah kumaha maneh we lah gitu ya kira-kira. Kita kumaha apa aja ya? Kita udah menyampaikan tadi yang udah hak menyampaikan, dicuekin gitu. Ente kudu nyarekan lah gitu ya. Atau kalau perlu nyarekan gitu ya karena memang ini Itu sebelah. mah Pak Rusli sama dengan gini mungkin Pak Rusli daek dengeh henteu kajeun tapi kan orang ini didengar dilaksanakeun kan omongan orang teh kan gitu. Nah, itu daek dengeh sekte kajeun gitu nya. Nah, gitu. Tapi apakah sikap yang semacam itu Pak Jia itu masuk pada kategori sabar tuh itu teh gitu. Ya kok terserah kan kewajiban kita mah udah nyampaikan gitu. Apakah sikap kita terhadap itu adalah sebagai sebuah kesabaran atau bagaimana gitu atau terus gitu. Tapi kalau melihat ayat-ayat Allah dan Allah mengajari manusia, mengajari Rasul itu kan Allah tuh sabaran bener gitu ya. Sabar tuh terus gitu ya Allah tuh ya terus nggak selesai sih terus gitu ya. Apakah itu juga eta kumaha tah gitu tah. Oh iya, saya teringat dari Pak Mandang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika dalam kisahnya Nabi Musa, Nabi Musa itu ketika Allah suruh dan Nabi Harun untuk memperingati Fir'aun. Ya Allah kalimatnya. Faqula lahum qaulan karima. Wahai Musa, Harun, peringatkan si Fir'aun tuh. Itu orang yang telah mengaku Tuhan loh, Pak. Iya. Qaulan layinan dengan ucapan yang lemah lembut. Ya Allah. Seorang Nabi Musa kan emosian banyak secara ini ya. Karena kan pernah ada yang dipukul tuh sampai meninggal kan. Ketika dapat wahyu ditinggalkan kalakah nyembah deui sapi gitu. Itu Nabi Musa itu termasuk yang punya karakter emosian gitu. Temperamen. Nah, tapi Allah mengingatkan, "Hei Musa, peringatkan Fir'aun, ini orang yang mengaku Tuhan. Sanes deui geus derajatna kafirna luar biasa. Faqul lahum qaulan layyinan gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi ibroh bagi kita. Oh iya, kanu orang ieu wae urang kudu baik komo deui gitu. Nah, itu mungkin refleksi aja Pak gitu.
Ya, ya, Kadang-kadang ya. perlu dilatih juga. Nah, Ya. bentar ya, Pak Rustem tentang apa? Kalau kita udah ini terus dicuekin ya, Harteuing lah gitu. Bisa artinya. udah. Apakah itu masuk sabar tuh itu teh? Ya Kalau tapi kan sudah ikhtiar kita kan ya, berusaha, Pak, berusaha, terus ya. terus aja. Tapi kalau mungkin Aya lelah bosan dulu, teh ya. ya rehat Habis heula sekali gitu, Pak. ya bosan. Rehat heula. Iya. Yang penting kan tadi sudah tawasobil haknya, Iya. Menyampaikan tawasobil, kebenarannya. menyampaikan kebenaran, kemudian kitanya yang berusaha untuk sabar gitu. Kalau memang belum ada perubahan. Tapi yang perlu kita ingat, Pak, kata ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, kata Allah kepada Rasul. Walakinna, tapi aku bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Nah, maka selain kita berusaha mengingatkan tawasobil hak, tawasobil sob tadi, kita doakan, Pak. Nah, mungkin salah satu bentuk kesabaran itu adalah kita mendoakan dia supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Karena nggak bisa, Pak. Kita tidak bisa memberikan hidayah, Rasul pun nggak bisa. Yang bisa memberikan hidayahnya Allah. Kita hanya ikhtiar. Itu bentuk keimanan kita. Gitu. Ya Tapi Allah, katanya kan itu mah selemah-lemahnya iman, Pak Ustadz. Doa mah hanya selemah-lemahnya iman. Inginnya mah itu mana itu kudu kieu gitu. Ya, tapi kan terus iya, Pak. Tapi kan terus disampaikan tawasul heula. Iya. Tapi salah-salah teuing urangnya. Mohon Misalkan masih gitu. kena botongornya. Ya Allah, abdi mah di atas tawasul, terus mengingatkan, terus ngajak gitu. Nah, tapi setelah itu kita lanjutkan dengan mendoakannya. Gitu. Iya. Seperti itu. Jika Nabi Musa merenya Terkedah. Gusti sabar siapa. Jadi kalau kita lihat, Pak, para nabi-nabi itu ada, kenapa Nabi Muhammad itu Allah menjadikan sosok yang benar-benar teladan dari A sampai Z, itu bisa kita teladani. Tapi tidak semua nabi yang lain itu bisa kita teladani karena ada hal-hal yang kurang baiknya. Tapi kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad? Bahkan Nur Muhammad itu diciptakan sebelum ada Adam. Kenapa? Karena Allah ingin membentuk sosok manusia yang sempurna, yang bisa menjadi idol atau contoh figur yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran beberapa kayak ketika cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu ada diikutin, tapi ada hal-hal yang ininya jangan gitu ada. Nah, maka itulah seperti itu. Cekap ada. Sedikit menambahkan mungkin ya Pak ya. Nah, silakan. Kapan ini Pak Ustadz juga istilahnya tadi menambahkan Bazia, betul, para nabi itu istilahnya mereka diberikan ujian masing-masingnya, Bro. Jadi ada yang sudah diingatkan berapa kali ya, tapi nabi-nabi itu tidak pernah marah dan tidak pernah istilahnya menunjukkan amarahnya gitu. Bahkan betul tadi kata Nabi Musa, wa qulu lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Firaun itu adalah kata-kata yang baik. Nah, bahkan Nabi Nuh sendiri sampai umurnya 1000 tahun sampai mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah hidup lama gitu, tapi sadar aku sudah sedikit ya. aku sudah memanggil kaumku untuk beribadah kepadamu, tapi tidak ada yang ikut dari mereka, itu hanya sedikit saja. Nah, jadi melihat daripada nabi-nabi tersebut, ya kita pun ada ujiannya masing-masing. Mungkin itu ujian bagi kita, sehingga ya refleksi kita ya, tugasnya hanya mengingatkan dan juga mendoakan, tadi betul kata Fazia. Dan yang jadi underline di garis bawahi, bahwasanya kalau nabi-nabi yang lain kalau sudah taat akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan kaum ini. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahkan ada beritanya di Taif itu, ketika berdakwah orang-orang Taif tidak percaya kepada Nabi, maka Nabi mendoakan yang baik untuk kaum tersebut. Nah, ini menjadi contoh bagi kita. Sampai Jibril
ya Nabi, mau saya balikan gunung dari sana? Lah, tidak usah. Innahum qaumun la ya'lamun. Enggak usah. Mereka itu orang-orang yang belum mengetahui. Ya Allah. Kabayang Pak, mun saya gitu mah Pak, alungkeun. Kita makan gitu, menunggu tepek yang Tapi lamun gitu tidak jadi contoh Pak, makanya contoh sosok figur yang benar-benar sempurna Allah persiapkan gitu. Ya. Maka para ulama, sedikit tambahan, para ulama akhirnya bikin Pak namanya kitab At-Targhib wa Tarhib, yaitu kitab untuk motivasi, ya, motivasi dalam tadi apa watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi ada motivasi-motivasi bagi orang yang beramal soleh, pahalanya apa banyak. Kemudian bagi orang yang apa baik itu pahalanya apa. Nah, untuk yang sabar, ya salah satunya ada hadis Pak. Ada saya ingat satu hadis. Punten Ustaz ya nambahin sedikit. Enggak ya, 1 menit lagi. Bahwasanya ada nanti di akhirat itu ketika sudah orang-orang melalui hisab, melalui apa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti para malaikat kemudian mereka dihadapkan di depan pintu surga. Kemudian ini hadis sebenarnya panjang, intinya aja. Ketika itu malaikat bertanya kepada orang-orang yang hadir itu sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, man lahu haqqun 'ala Allah, siapa yang punya hak atas Allah, atas Allah. Orang-orang pada bergeming, tidak ada yang tahu apa itu maksudnya hak atas Allah. Akhirnya dipanggil lagi kata malaikat, siapa yang punya hak atas Allah? Nah, akhirnya salah satu bertanya, apa maksudnya hak atas Allah itu? Adalah orang-orang yang mereka al-afina 'anin nas, mau memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf. Jadi ini apa tingkatan di atas sabar, bahwasanya bisa memaafkan orang tersebut walaupun orang itu tidak meminta maaf gitu, meminta maaf. Jadi ada motivasi, oh iya berarti ketika kita bisa bersabar lebih, ketika kita bisa saling mengingatkan lebih, nanti ada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hal tersebut. Itu mungkin sedikit tambahannya Pak Prof. Mungkin nanti ada apa? Diingatkan nanti ada apa motivasi-motivasi dari hadis-hadis tentang kebaikan insya Allah untuk kedepannya sehingga memotivasi kita untuk makin bisa beramal baik dan bersabar dalam hidup. Pada sedikit pada Siap Prof. Ya soalnya ini nyambung tadi yang disampaikan. Sebetulnya yang disampaikan Pak Adha barusan kemarin saya dengar dari Pak Rusli di Ciburial ke mahasiswa. Itu sama gitu ya dalam hukum administrasi bahwa sebetulnya yang harus meminta maaf itu administrasi negara kepada warga negara. Jadi ketika jadi pemimpin teh bukan sebaliknya gitu ya, bukan ingin merasa benar sendiri, justru tadi harus banyak meminta maaf karena tentu banyak kesalahan yang dilakukan terhadap yang dipimpinnya. Nah, tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Prof. Nanang ya terkait dengan doa serendah-rendahnya iman. Padahal kan yang saya tahu mah ketika kita dalam hati gitu ya, bahwa ketika ada orang berbuat salah, kita dalam hati menentang itu, tapi kita tidak berbuat apa-apa gitu ya. Jadi kan tadi kan full iman ya. Kalau punya kekuatan kan dengan kekuatan, kalau bisa dengan omongan apa Ustadz ngomong gitu kan. Nah, yang serendah-rendahnya iman adalah yang tadi bahwa hatinya menolak gitu, tapi tidak melakukan perbuatan apa. Diam saja gitu, artinya hare-hare dengan dia tidak mengikuti perbuatan itu, tapi dia juga akan bingung tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi bahwa eta teh salah, saya yakin eta teh salah, tidak. Ini urusan manehanana. Tidak berusaha. Tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini mungkin mohon dijelaskan oleh Pak Adha. Tadi kan beda ya, kalau Pak Nanang menyatakan saya sudah berusaha gitu, dan mungkin semua melakukan usaha, apalagi biasanya itu kan kalau pada keluarga ya, pada anak gitu. Kita ingin lebih kita anak-anak kita teh. Nah, ketika kita karena tadi ekspektasi kita sangat tinggi terhadap anak-anak kita supaya lebih
kita ternyata misalnya kita menganggap ya teh budak teh gini. Ya, nah jadi kan kadang-kadang justru lebih iya gitu nya. Sok. Begitunya ke budak ya. Padahal ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendoakan kan itu berarti bukan terkait dengan selemah-lemahnya iman. Karena sudah berusaha kita sebetulnya mah. Jadi gimana itu teh Pak? Dan tadi benar enggak sih bahwa kita teh kadang-kadang karena ekspektasi kita lebih tinggi daripada ke diri kita sendiri ya gitu kan. Dia ingin lebih baik dari kita kan kira-kira begitu. Betul. Betul, Bro. Ini Kupazia pada apa kepada ku abitam ya. Baik, Bro. Satu ya, Bro. Sebelum masuk itu, kenapa tadi ada perkataan yang bagus ya. Kita ingin anak kita lebih baik dari kita, betul. Karena memang itu juga salah satu anjuran Nabi, bahwasanya orang yang penerus kita itu harus menjadi lebih baik dari kita. Tapi ingat, walaupun itu sepertinya milik kita dan kemudian ada di bawah tanggung jawab kita, itu pun belum tentu menjadi kebaikan untuk kedepannya. Nah, tugas kita ya sebagai orang tua, kalau ini lihat dari Al-Quran ya Prof, karena ada Nabi Nuh juga ketika semua orang sudah naik kapal, beberapa orang, anaknya hanya 3 yang ikut, ada 3 yang sudah ikut, yang lain itu tidak, salah satu anaknya itu naik ke atas gunung. Kemudian ketika Nabi Nuh berkata, ya Bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut aku naik ke perahu ini. Jangan naik gunung. Anaknya kekeh, istilah nama tidak nurut gitu ya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik gunung, aku lebih tahu pasti gunung mah tidak akan tenggelam. Nah, kata Nabi Nuh geus bebeja deui Nabi Nuh. La asimal yauma min amrillah, tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Akhirnya anak itu termasuk orang yang tenggelam dan terseret oleh ombak. Nah, kemudian Nabi Nuh tidak berhenti sampai di situ karena berkata, ya Allah, inna wa'adakal haq, sesungguhnya janjimu itu benar. Innabni min ahli, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Tapi jawaban Allah yang sangat menohok, ketika anak sudah dewasa, sudah balik, dan kemudian dengan syarat ya Pak ya, kalau anak yang belum balik berarti tidak apa-apa. Tapi kalau lihat dari kisah Nabi Nuh ini, dilihat anaknya sudah balik, sudah berkeluarga, sudah punya pikiran, diingatkan oleh orang tua, berarti bukan orang tuanya yang salah, itu anaknya. Jawaban dari Allah itu di halaman selanjutnya ada di Al-Qur'an, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya itu bukan keluargamu. Berat nih. Jadi jawabannya sangat-sangat berat. Karena apa? Anak sudah mukallaf. Dalam hukum Islam kan ketika anak sudah balik, maka hukum-hukum Islam berlaku kepadanya. Bukan hanya tentang yang sholat, bukan hanya rukun Islam, tapi juga tentang taat kepada orang tua. Maka taat kepada orang tua ini ya adalah salah satu hal yang utama dalam kehidupan. Nah, ketika tidak bisa anak mau mengikuti, ya tadi memang betul adaful iman akhirnya. Karena kalau kita mendoakan yang buruk, takutnya jadi betul cilaka. Nah, tapi kalau kita mendoakan yang baik, ada hadis lagi di tempat yang lain. Sesungguhnya kalau seseorang doaul walid lil walad la yurad, bahwasanya doa orang tua kepada anaknya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus berharap kepada Allah agar anaknya mendapatkan hidayah. Seperti itu, Prof. Jadi satu, kenapa ada rasa kecewa? Mungkin karena merasa memilikinya lebih besar daripada kepemilikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus ingat anak itu sudah mukallaf, sudah dewasa, sudah balik. Jadi harus ya ada proses pendidikan di situ. Nah, kita tugasnya ya kalau begitu tinggal ada full iman, betul-betul tinggal mengingatkan. Tapi kalau bisa sudah dijejehkan dan segala rupina, kalau sifatnya sudah begitu, ya kita berlaku semaksimal mungkin. Jadi ketika nanti ditanya oleh Allah, tidak dalam keadaan kondisi yang diadukan dengan anaknya seperti itu. Itu mungkin Prof. Siap ya. Ini tidak terasa sudah jam 6:08 ini. Atur nuhun Ustaz Zia atas pemateriannya. Iya, sami-sami.
kita Nuhun parantos diundang. baik dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran, dan Semi, juga sangat semoga kajian tafsir pada pagi hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berbuat baik, Amin. sabar. Kita doakan semoga yang sakit semoga disembuhkan, Amin. semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatannya, juga untuk Ustadz Zia dan juga untuk yang lainnya semoga diberikan kesehatan dan keafiatan. Dan kembali dari Prodi mengingatkan bahwasanya UAS sebentar lagi, mohon soal UAS untuk dikirim dan juga BAP untuk dikunci ya. Termasuk Sajia ya ngajar PAI, jangan lupa BAP untuk Siap. Mohon kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil.